Bisakah seseorang jatuh cinta, tiba-tiba jatuh cinta, walaupun hanya bertemu sekali, baru sekali, atau mungkin 2 kali? Bisakah itu, Bapak? Tentu saja itu mungkin, Marimar. Itulah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Oh, Bapak, itulah yang sedang terjadi padaku, Bapak. Aku jatuh cinta, Bapak Polres, aku jatuh cinta. Pada pandangan pertama. Apa itu fakta, Marimar? Tentu saja, Bapak, tentu saja itu fakta. Ya, dan mungkin aku tahu pada siapa kau akan jatuh cinta. Kenapa kau tidak menyelesaikan sarapanmu, Sergio? Karena ayah telah membuatku gugup setiap kali dia bersikeras tidak menjual hacienda. Aku tahu. Kau percaya atau tidak, dia mencoba untuk menjualnya, tapi dia belum bisa menemukan pembeli yang baik. Itu tidak mudah. Kau tahu, aku akan mengurus penjualannya sendiri. Sudahlah, serahkan saja. Serahkan tanah itu, lepaskan untuk berapapun harga yang mereka berikan padamu. Apalagi kau hanya menghabiskan untuk pesta. Itu urusanku, Angelica. Urusanku juga. Aku muak dengan kalian berdua terus berdebat, Sergio. Aku tidak mengerti desakan dalam hal hacienda. Bahkan tidak cukup bagi kita untuk memenuhi kebutuhan. Kau akan lihat hasilnya. Kita lihat saja nanti. Kau tidak harus mengeluh, Sergio. Hacienda mungkin tidak banyak berarti, tapi kau tidak pernah membantah pensiun yang ayahmu berikan padamu. Tapi itu tidak seberapa. Nah, jika kau menyimpan sedikit dan masuk akal, bukannya mencari cara lain, tapi kau hanya tinggal di sini. Kau akan memberitahuku lagi untuk menetap dan menikah. Jika seseorang objektif tentang hal ini, aku pikir ayahmu benar. Dia melakukannya untuk kebaikanmu. Untuk apa aku harus menikah? Aku tidak akan membuat wanita manapun bahagia. Kenapa tidak? Wanita menginginkan stabilitas, rumah, dan anak-anak. Dan aku tidak bisa tinggal di tempat tertentu. Di mana ayah? Dia baru saja pergi ke ruang kerjanya. Aku mau bicara dengannya. Tapi Sergio! Sergio! Tidak, Bapak Polres, Bapak. Tidak mengenalnya sama sekali. Tapi aku tahu semua orang di San Martin de la Costa. Ini hanya... dia bukan dari San Martin de la Costa. Marimar, kau pasti menyimpan sesuatu. Tidak, Bapak, tidak. Maaf, Bapak, aku harus pergi karena kakek dan nenek menungguku di pondok. Ayo, Pulgoso, kita pulang sekarang. Ayo, Pulgoso. Aku ingin bicara denganmu, ayah. Apa itu tentang hal yang sama lagi? Ya, aku ingin memasang iklan di koran dan mengumumkan bahwa hacienda ini dijual. Sebuah iklan di koran? Ya, mencari pembeli. Tidak ada koran di kota ini. Ada di Acapulco dan Mexico City. Tapi siapa di Mexico City akan menjadi tertarik pada hacienda di sekitar sini? Ya, seseorang yang suka tanah ini sepertimu. Aku tidak berpikir bahwa kau satu-satunya. Ya, pasang saja jika kau mau. Tapi aku tidak berpikir siapapun akan menjawabnya. Apa ayah ingin menghalangiku? Kau mungkin tahu banyak tentang berpesta, berpergian, dan sepak bola. Tapi ayah tahu tentang hacienda dan pembeli. Jadi menurut ayah hacienda tidak akan pernah terjual? Ayah tidak mengatakan begitu. Itu memakan waktu. Dan berapa banyak waktu lagi yang ayah pikir bahwa aku akan terkunci di sini? Bagaimana ayah bisa tahu? Berhenti mengganggu dengan hal lama yang sama. Aku akan memasang iklan. Sesulit apapun aku akan memasangnya. Oh, maaf Tuan. Ini faktur yang kau minta Tuan Santibanez. Kenyataannya adalah bahwa kita belum mendapatkan banyak. Jangan biarkan dia tahu hal itu. Dia bersikeras menjual hacienda. Iya, Nicandro. Sekarang dia akan memasang iklan di koran. Oh iya, maka keadaan kita akan berbahaya Tuan Santibanez. Ini pasti akan terjual. Tidak, Nicandro. Aku tidak berpikir begitu. Biarkan Sergio memasang iklan. Jika seseorang datang dan ingin membelinya, aku akan melihat apa yang bisa kulakukan untuk mencegahnya. Hacienda ini tidak akan dijual. Kau tahu, Pulgoso, mungkin aku harus membuat pengakuan lagi pada Bapak Polres. Kau berbohong padanya? Aku berbohong padanya. Aku bilang kalau dia tidak kenal orang yang aku cintai. Dan itu kan tidak benar, Pulgoso. Bapak Polres mengenalnya. Bapak Polres pasti mengenal Sergio. Bapak Polres kenal siapapun. Si cantik jungkir balik karena cinta. Kau harus mandi setiap hari, Marimar. Mandi dan mengenakan pakaian yang bersih.
segera pulang, Pulgoso. Ayo cepat. Ayo cepat sedikit. Ayo. Jadi apa yang terjadi sekarang? Aku benar-benar sangat curiga dengan Marimar, Cruz. Aku juga, Panco. Belakangan ini dia sangat misterius tentang mendapatkan makanan setiap hari. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Aku rasa aku tidak tahu. Kakek Panco. Coba lihat. Ini aku bawakan apa yang aku janjikan. Lihat. Ada kopi, ada kacang, ada gula, ada minyak, juga ada beras. Dan juga, lihat ini kakek, ada sebotol susu. Ya ampun, Marimar. Kebiasaanmu ini cukup mengerikan. Kau terus saja mencuri. Ayo, cepat kembalikan barang-barang ini. Jangan membuatku dalam masalah, sayang. Polisi akan menangkapmu suatu hari nanti. Dan kemudian kita semua akan berada dalam kesulitan. Ya ampun, kakek, jangan bilang begitu. Aku tidak mencuri apapun. Aku kan sudah pernah bilang ini sebelumnya. Nah, sekarang itulah yang terjadi. Aku tidak mencuri apapun, kakek, nenek. Orang-orang di Hacienda Santibanez akan memberiku makanan setiap hari. Tolong berhentilah berbohong, Marimar. Kau melakukan hal yang tidak benar. Itu benar, nenek. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja sendiri ke sana. Apa aku bisa percaya padamu? Kakek, aku bersumpah pada Saint Martin, perawan Guadalupe, dan bahkan yang diberkati Putra Santiago. Ya ampun, kau bersumpah banyak sekali. Lihat, Panco, bahkan ada sekaleng pasta tomat seperti yang Francisca gunakan. Sudahlah, nenek, jangan buang-buang waktu. Sekarang aku membutuhkan sebuah sabun. Sabun yang wangi, sampo yang wangi. Karena aku akan mandi dengan air yang dingin. Apa? Tidak ada yang bekerja di Hacienda ini. Jangan putus asa, Tuan Sergio. Ini tidak pernah dimulai pada percobaan pertama, tapi jika kau terus melakukannya, itu pasti Semuanya akan terbalik dimulai. di sini dan ayah bersikeras tidak menjualnya. Terus mencoba untuk memulainya, Tuan Sergio. Nah, bisa kan? Siapa yang bawa mobil? Sergio? Iya, Nyonya. Tampaknya dia terburu-buru. Aku tidak tahu dia mau kemana. Apa kau tahu jika dia bicara dengan suamiku? Iya, Bu. Dia juga marah tentang masalah itu. Dia cukup menarik, bukan? Tentu saja. Tapi yang satu itu bukan untukmu, Nicandro. Tidak, dia bukan untukku. Dia istri bos. Dia bukan untukku. Ada apa sih? Wajah kakek dan nenek itu seolah-olah melihat hantu. Memangnya ada apa? Tapi kenapa kau terburu-buru untuk mandi dengan air biasa dan sabun wangi? Kau selalu mandi di laut ataupun di sungai. Tapi itu kan tidak sama, kakek. Hari ini aku akan mandi di pondok dengan sabun wangi dan juga sampo yang wangi. Dan aku juga akan pakai baju yang bersih. Dan bagaimana kami harus berterima kasih untuk keajaiban ini? Sebaiknya kau mengadakan pesta, sayangku. Nenek tahu tidak? Aku akan pakai sepatu yang aku punya. Yang itu kan sudah kekecilan untukmu, sayang. Tapi kan masih sama. Tapi kau tidak tahan untuk memakainya. Sayang sekali, tapi aku harus melakukannya, Nenek. Baiklah, aku akan mengambil ember untuk air. Dan Nenek, tolong carikan aku sabun ya. Setelah itu bantu aku menggosok kulitku. Supaya kulitku terlihat bersih. Orang tua yang mana? Mereka akan mati dengan satu kejutan lainnya. Apa anakmu bicara denganmu, sayang? Iya. Dia berpikir memasang iklan di surat kabar di Acapulco dan Mexico City untuk menjual hacienda. Dia bilang padaku. Aku kira kau melarangnya melakukan itu. Tidak. Renato. Jangan khawatir tentang hal itu, cintaku. Hacienda ini tidak akan dijual. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kau tahu apa yang terus menggangguku? Apa? Sejak Sergio membutuhkan banyak uang, kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Seperti apa? Ya, seorang wanita kaya, misalnya. Aku kira anakku tidak akan menikah, bahkan tidak untuk uang. Kau sudah mendengar dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menikah. Aku tidak benar-benar mengatakan dia akan menikah. Sergio ingin mengadakan tangan untuk uang muda, tanpa risiko apapun. Karena dia akan mendapatkannya dengan menjual hacienda. Bagaimana kalau berhasil? Tidak. Untuk itulah aku di sini. Lalu bagaimana? Dia akan menikah pada akhirnya dan melakukan perjalanan seperti yang biasa dilakukannya. Tanpa uang?
Aku meragukan itu, sayang. Aku pikir bahwa kali ini kau harus menjualnya. Tidak pernah, Angelica. Tidak pernah. Lalu sekarang apa yang ingin kau lakukan? Apapun yang diperlukan, tapi aku tidak akan menjualnya. Tidak dan 1000 kali tidak. Tolong tuangkan lagi airnya, Nenek, di sini, di kepala aku. Sayang, jangan bergerak. Kau membuatku basah semua. Lagi. Ini, nak. Sudah lama sekali ya aku tidak mandi. Apa dulu aku sering mandi, Nek? Sangat sering ketika kau masih kecil. Tapi tidak pernah sejak kau besar. Pantas saja aku sudah merasa lama Aku sekali. tidak mengerti kenapa kau tidak mandi di sungai atau di laut seperti dulu. Tidak, Nenek, ini jauh lebih baik. Dengan sabun wangi dan juga sampo, air bersih. Aku merasa segar. Merasa Aku benar-benar sangat senang segar. bahwa Francisca memberiku ini dan sabun wangi ini. Kalau tidak, kau akan harus mencuci dirimu dengan sabun cuci baju. Kau mengerti? Oh, Nenek, perih sekali. Cepat berikan aku air. Lagi, Nek, lagi. Iya, iya. Aduh, airnya juga dingin sekali ya, Nek. Iya, tentu saja dingin. Ini seperti air sungai. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memanaskannya Lagi, sedikit. Nek, lagi, Nek. Setelah itu tolong ambil